Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan 2 berita sekaligus terkait penurunan peringkat Indonesia, baik itu saham ataupun obligasi Indonesia oleh lembaga asing, ya, lembaga rating asing. Yang pertama saya bacakan dari Infobank yang ditulis pada tanggal 10 Maret 2025. Judulnya, setelah Morgan Stanley, kini Goldman Sachs turunkan peringkat saham dan obligasi RI. Nah, ditulis begini, Bank Investasi Global yang berbasis di New York, Goldman Sachs Group, menurunkan rekomendasi untuk aset-aset investasi di tanah air, baik saham atau surat utang. Hal ini lantaran Goldman Sachs memperkirakan adanya peningkatan risiko fiskal menyusul sejumlah inisiatif kebijakan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dinukil dari Bloomberg News Senin 10 Maret, Goldman Sachs menurunkan peringkat saham Indonesia dari overweight menjadi market weight. Selain itu, mereka juga menurunkan rekomendasi atas surat utang negara tenor 10-20 tahun menjadi netral. Diketahui surat utang BUMN jadi salah satu aset paling ramai dicari oleh manajer investasi global. Ini maksudnya latar belakangnya, ya. Nah, keputusan itu keluar usai sebelumnya memperkirakan kenaikan defisit fiskal Indonesia tahun 2025 menjadi 2,9% dari produk domestik bruto, dari semula 2,5%. Ini menarik, ya, di APBN 2025 masih 2,53. Si Goldman ini juga sudah tahu kalau itu 2,5 sebelumnya, tapi kali ini dia meramal itu akan melebar menjadi 2,9%. Salah satu argumen dari penurunan rating itu. Nah, perlu diketahui, kata Infobank, rekomendasi itu turut memperpanjang daftar penurunan rekomendasi yang telah lebih dulu dirilis bulan lalu, ya, oleh Morgan Stanley, di mana mereka menurunkan rekomendasi saham MSCI Indonesia dari equal weight menjadi underweight, ya. Lebih lanjut, si Goldman menjelaskan kondisi pasar keuangan Indonesia saat ini masih berada dalam tekanan lantaran sentimen tarif dan perang dagang global sehingga membuat investor ketakutan dan kabur dari RI. Menurut mereka lebih lanjut ini, ketakutan para investor semakin menjadi setelah Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran, disusun oleh pembentukan Badan Pengelola Investasi BPI, Daya Anagata Nusantara dan Antara, ya, dan rencana menggeber program 3 juta rumah. Ini jelas Infobank mengutip dari Goldman Sachs, argumennya tadi pertama itu memang sedang terjadi sentimen negatif, ya, di global terhadap pasar saham dan pasar obligasi, yaitu terkait dengan sentimen tarif dan perang dagang global oleh dipicu oleh Trump, ya. Tetapi di sini ditambahkan khusus Indonesia ada tambahan sentimen negatif dari domestik, yaitu soal efisiensi anggaran, soal pembentukan dana antara, dan soal program 3 juta rumah. Ini jelas banget, ya, argumennya itu. Ya, persepsinya begitu. Ketiga hal tersebut menurut Goldman bakal menimbulkan potensi dalam memperlebar defisit fiskal. Menarik ini, ya. Jadi pada efisiensi anggaran itu kan mestinya adalah penurunan belanja yang dengan demikian akan mengurangi defisit. Tetapi nampaknya penjelasan sejauh ini membuat lembaga seperti Goldman ini melihatnya itu tidak menurunkan. Mungkin dia melihatnya diefisienkan tetapi dipindah saja, bukan dikurangi, kan. Seperti itu kita bacanya ini. Kami melihat ruang terbatas untuk kinerja yang lebih baik dari aset fixed income, kata Kenneth Ho dan Sandra Yang, ahli strategi Goldman Sachs dalam laporannya Jumat 7 Maret. Menurut mereka, obligasi tenor panjang bakal cenderung tertekan akibat kenaikan risiko fiskal serta potensi penambahan suplai surat utang di pasar. Ini saya tambahkan sedikit, ya. Jadi program-program tadi dalam persepsi lembaga ini itu adalah akan menimbulkan tekanan fiskal di masa-masa mendatang. Jadi lebih sulitlah kemampuan membayar di depan bisa
melemah, dan pada saat bersamaan dibutuhkan penambahan surat utang oleh Indonesia supply ya. Jadi itu memperberat, dan supply internasional pun terkait dengan kondisi global di pasar utang juga banyak supply. Itu dari Infobank. Saya kira ini Infobank menulisnya cukup straight ya, cukup mengutip dengan jelas penilaian itu. Tentu kita tidak harus selalu mengikuti lembaga-lembaga rating begini, tetapi malah kita sering mendengar dari para pejabat di masa-masa lampau, bukan lampau banget, tahun-tahun lalu, kalau kita dinilai positif, itu diberitakan kan, bahwa nilai kita, rating kita investasi bagus, rating utang kita bagus. Lah giliran jelek begini ya kan harus kita bacakan juga dong, harus kita beritakan juga kan, harus imbang begitu. Jangan pas baik kita mau dengar, pas dibilang buruk kita pura-pura nggak tahu kan, nggak mungkin begitu. Jadi saya kira ini jurnalis Infobank sudah mengerjakan PR-nya. Ya terserah para pejabat otoritas ekonomi mau nggak mengutip ini atau menanggapi ini sekurang-kurangnya. Nah yang kedua, untuk menguatkan yang tadi, saya baca berita yang lebih baru dari Bloomberg Technos. Nah, judulnya "Ramai-ramai lembaga asing beri wanti-wanti kepada RI". Ini ditulis lebih baru, tanggal 12 Maret 2025 jam 11.35. Jadi baru saja ya. Nah, ditulis begini: berbagai kebijakan yang kontroversial di tengah perekonomian yang masih menghadapi kelusuan konsumsi domestik serta ketidakpastian global telah memicu respon yang kuat dari pasar keuangan sejauh ini. Harus keluar modal asing dari pasar saham tak terbendung, mencapai 23,61 triliun sepanjang tahun ini. Sampai berita ini ditulis tentu ya, jadi sampai dengan 12 Maret ya, mungkin berita ini sampai dengan 7 atau 8 Maret datanya. Belum 3 bulan sih, baru 2 bulan, lebih sedikit. Nah, berbagai data yang baru dirilis juga kian menegaskan tantangan kelesuan ekonomi domestik sebaiknya tidak diremehkan. Ini masih dari redaksi Bloomberg ya, dia belum mengutip pihak lain. Nah, rasio tabungan masyarakat RI jatuh ke level terendah sejak 2021 lalu, ketika kondisi penghasilan masyarakat melemah sampai berdampak pada daya beli. Info ini diberikan oleh Bloomberg Technos ya, oleh redaksinya. Mereka menginfokan rasio tabungan, dari rasio tabungan, ada rasio tabungan masyarakat RI itu jatuh ke level terendah sejak 2021. Itu ketika penghasilan masyarakat berdampak pada daya beli. Sayang kita tidak diberi informasi angka rasio tabungannya ya. Nah, kemudian paragraf selanjutnya ditulis kondisi ekonomi dinilai akan semakin memburuk dalam 6 bulan ke depan. Nah ini 6 bulan ke depan dianggap akan memburuk hingga menurunkan keyakinan konsumen ke level terendah dalam 3 bulan. Nah, ketika lapangan kerja makin sulit didapatkan dan arus pemutusan hubungan kerja kian meluas ke berbagai industri. Jurnalis ini tidak menyebutkan sumber ini, tetapi saya berkali-kali baca media ini, dan kebetulan juga saya lihat di publikasi Bank Indonesia. Ini kelihatannya paragraf ini terkait dengan publikasi indeks keyakinan konsumen dari Bank Indonesia ya, yang rilis sehari sebelumnya, yang memang seperti yang disimpulkan oleh Bloomberg seperti paragraf tadi. Jadi 6 bulan ke depan keyakinan konsumen ke level terendah gitu. Tentu dalam 3 bulan karena indeks keyakinan konsumen itu berturut-turut dikeluarkannya. Potret suram perekonomian domestik juga akhirnya memantik banyak respon. Nah ini baru ke inti berita ya. Potret suram perekonomian domestik juga akhirnya memantik banyak respon dari institusi keuangan asing yang mengelola dana global. Sebagian dari bank investasi asing itu telah menurunkan rekomendasi mereka untuk aset-aset saham maupun surat utang Indonesia. Sebagian yang lain memperingatkan tentang potensi kebijakan defisit fiskal dan prospek pertumbuhan yang potensial lebih rendah tahun ini. Ini menarik ya. Jadi ada dia ini menyimpulkan, nanti kita lihat siapa saja yang dikutip. Itu ada persoalan kebijakan defisit yang mungkin melebar, berarti sama dengan berita pertama tadi. Dan ada tambahan ini, prospek pertumbuhan yang lebih rendah tahun ini, maksudnya dibandingkan tahun kemarin. Padahal kita sudah mendengar akan ambisi untuk menuju 8% dan RPJMN juga sudah dikeluarkan untuk target tahun 2025 ini 5,3 meskipun APBN 5,2. Nah kemarin kan 5,03 realisasi 2024, ini berarti akan 5 atau di bawah 5 sedikit ya menurut laporan ini.
Yang terbaru, nah ini udah masuk ke yang dikutip oleh jurnalisnya, salah satu bank terbesar di Singapura, OCBC, memperkirakan produk domestik bruto Indonesia pada kuartal 1 hanya akan tumbuh 4,8%. Ini year on year ya, bukan Q2Q. Kalau Q2Q semester triwulan 1 itu biasanya memang negatif karena dibandingkan triwulan 4. Tapi kalau triwulan 1 2025 dibandingkan dengan triwulan 1 2024, ini tumbuh 4,8. Ini rendah ya. Biasanya triwulan 1 itu justru cukup tinggi. Jadi pada waktu kemarin misalnya kita 5,03 selama setahun, triwulan satunya masih bagus ya, masih 5,11 kalau saya tidak salah. Kurang-kurangnya biasanya sepadan. Berarti ini secara umum prospek 2025 akan bisa di bawah 5% kan kalau mengikuti OCBC ya. Nah, prediksi itu lebih rendah dibandingkan perakiraan sebelumnya di angka 5%. Ini perakiraan OCBC ya, berarti benar kan? OCBC menurunkan dari 5%, karena 5% ini sudah beberapa tahun ini 5% di triwulan 1, lebih sedikit 5,04, 5,08. Nah, dikatakan laporan oleh Bloomberg ini mengutip OCBC, penurunan prediksi pertumbuhan kuartal 1 tersebut menyusul langkah pemotongan anggaran oleh pemerintah baru di bawah Presiden Subianto yang dinilai akan berdampak pada pertumbuhan jangka pendek. Nah, sini ada gambar tentang pergerakan IHSG ya dan yield surat utang. Jadi kalau masuk ke lamannya Bloomberg Technos ini salah satu laman ekonomi yang kadang dalam beberapa artikelnya dilengkapi dengan gambar-gambar seperti ini. Mungkin kita bisa sambil mencermati, sambil belajar. Kadang gambar tidak dijelaskan sebagai bagian berita, tapi menjadi latar belakang berita. Saya kira bagus untuk kita yang ingin mendalami lebih lanjut. Nah, mengacu Bloomberg News, OCBC memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk keseluruhan tahun ini juga hanya mencapai 4,9%. Nah, ya kan? 4,9%. Lebih kecil dibandingkan prediksi sebelumnya 5,1. Saya ingatkan ya, APBN masih 5,2, RPJMN masih 5,3. Ini 4,9 sudah. Dampak jangka pendek beberapa kebijakan kemungkinan akan melemahkan pertumbuhan ekonomi pada separuh pertama tahun ini. Pada separuh pertama tahun ini, berarti satu semester. Akan tetapi masih ada peluang perbaikan pertumbuhan pada semester 2 nanti dan pada 2026. Kata ekonom OCBC, lavanya Penkan Tesfaran dan Ahmad Enper dalam catatannya hari ini. Hari ini berarti tanggal 12 Maret tadi ya. Outlook fiskal Indonesia dinilai masih berada dalam ketidakpastian yang tinggi perihal garis waktu realokasi anggaran serta pelaksanaannya. Lalu kurangnya tambahan sumber pendapatan negara ditambah modal awal pembentukan Badan Pengelola Investasi dan Antara yang akan berdampak pada penerimaan. Ya, karena ini sudah membahas salah satu yang akan dilakukan sejauh ini informasinya, yang biasanya bagian laba BUMN diterima oleh APBN yang direncanakan 90 triliun, itu akan langsung dialihkan ke dana antara, bahkan ditambah dengan laba BUMN lainnya selain yang 90 itu. Berarti kan penerimaan di APBN berkurang 90 triliun, itu kira-kira argumen teknisnya ya. Maka itu kemungkinan terjadinya kelambatan fiskal pada 2025 tidak dapat dikesampingkan, kata ekonom OCBC. Jadi efisiensi itu memang sepertinya menurunkan belanja, tetapi yang tampak dalam sebulan ini adalah pelambatan. Maksudnya kalau dalam proses penyusulan diblokir, di hold, di pending dulu beberapa hal kan, berarti selama Februari itu sudah akan melemah belanja pemerintah itu, meskipun nanti diputuskan dikembalikan, ditambah atau dipindah-pindah. Dampaknya sudah terlanjur ada ya untuk di bulan Februari, bahkan sampai kita bacakan berita ini Maret kan belum ada keputusan tentang realokasi. Yang ada adalah masih berputar pada pemotongan. Maka wajarlah saya kira kalau lembaga seperti atau lembaga keuangan ya ini dalam hal ini, tapi punya ekonom-ekonom dan punya lembaga risetnya, itu menilai semester triwulan 1 ini akan melemah pertumbuhan ekonomi. Penurunan prediksi pertumbuhan ekonomi dari OCBC ini memperpanjang datar penilaian yang lebih suram dari berbagai lembaga keuangan global. Sehari sebelumnya, lembaga pemeringkat global Fitch Ratings juga memperkirakan pertumbuhan melemah, hanya 4,9%. Nah, dan setelah tahun ini diprediksi melambat di 5%. Itu 2026 ya, jadi dia 2025 Fitch Ratings ini masih menganggap 5, turun dari sebelumnya.
dan tahun 2026 malah turun lagi 4,9. Bisa ya, maksudnya ini proyeksi. Meski angka itu melampaui rata-rata pertumbuhan negara sejenis yang sebesar 3,3%, jadi tetap Indonesia termasuk yang tinggi tumbuhnya. Tapi potensi pelemahan pertumbuhan juga akan menjadi kemunduran bagi ambisi Presiden untuk menggenjot tumbuh hingga 8%. Target itu terlihat menantang, tapi tanpa reformasi struktural yang signifikan, kata Fitch. Nah, ini masalahnya. Jadi itu hanya target, tapi tidak tampak ada reformasi struktural yang mendukungnya. Sejauh ini menurut lembaga Fitch ini. Selain itu, kendati mempertahankan peringkat surat utang negara di kategori investment grade dengan peringkat BBB dan outlook stabil, jadi dia tidak menurunkan peringkat nih si Fitch. Tapi ada peringatan bahwa outlook fiskal Indonesia ke depan masih sangat tidak pasti, terutama dalam jangka menengah. Ini dilengkapi lagi dengan gambar, grafik untuk SPN ya, pembelian SPN. Nah, lebih lanjut disebutkan, defisit fiskal RI tahun ini diperkirakan naik menjadi 2,5% dan lebih tinggi ketimbang 2,4 pada 2024. Ini tidak kurang presisi ya Fitch ini. Yang kemarin masih 2,29 sebenarnya. Tapi bagaimanapun perkiraan 2,5 naik, tapi sesuai dengan BPN. Catatan dari Fitch Ratings melengkapi beberapa analisis panas, nah dikutip quote and quote oleh Bloomberg yang datang dari lembaga asing lain. Ya dulu diingatkan ini si Goldman Sachs yang tadi kita bacakan itu sudah menurunkan. Saya tidak bacakan ulang, dia hanya sama dengan berita dari Infobank apa yang dinilai oleh Goldman Sachs. Lalu juga sebelumnya Morgan Stanley. Ya, Morgan Stanley institusi jasa keuangan global yang berpusat di New York ini juga sudah memangkas saham. Tadi kita sudah bacakan juga. Nah, diingatkan lagi ini keputusan Goldman seperti berita tadi keluar setelah mereka melansir perkiraan defisit yang justru 2,9% ya, lebih tinggi dari si Fitch tadi. Nah, perkiraan serupa juga datang dari perusahaan riset multinasional Inggris, anak usaha Fitch Solution dari Fitch Group, yaitu BMI. Nah, bahkan lembaga ini memprediksi defisit APBN tahun ini akan menyentuh 3%, batas atas yang diizinkan undang-undang. Nah, analisis BMI menyebut defisit fiskal rata-rata akan di kisaran 3% selama 5 tahun ke depan. Nah, ini lagi ya. Nah, silakan dibaca aja, saya percepat. Nah, mengacu pada hasil survei Bloomberg terhadap 33 ekonom sampai akhir Februari lalu, ini Bloomberg mensurvei ekonom ya, itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu defisit fiskal terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia maksudnya. Defisit fiskal diperkirakan melebar jadi 2,6% dan angka-angka seterusnya ya. Nah, para ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI juga lesu dengan laju hanya 5%. Nah, nanti kita silahkan dibaca angka-angka rincinya dan seterusnya. Nah, pada 2025, perekonomian juga diperkirakan masih menghadapi risiko resesi. Jadi risiko resesi tetap dikemukakan ya. Potensinya terjadinya resesi dalam 12 bulan ke depan setahun mencapai 5% berdasarkan 7 responden survei. Ya, 5% itu cukup loh ya. Maksudnya artinya risiko itu ada. Biasanya kan ini di bawah 5%. Bahkan tidak ada yang meramalkan resesi, melemah tapi tidak resesi. Ini sudah ada yang dari respondensi ekonom tadi bisa resesi. Nah, di sini paragraf berikut terkaitkan antara kebijakan tarif yang langsung berdampak pada Indonesia seperti apa dengan angka-angkanya untuk menguatkan ramalan-ramalan tadi. Tetapi memang untuk di MUFG ini salah satu bank terbesar Jepang itu juga mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia kisaran 4,9% tahun ini. Demikian dua berita ini tidak hanya menyebut 1-2 lembaga asing. Lembaga asing ini bisa perbankan asing, lembaga keuangan, lembaga rating, dan lain sebagainya. Jadi saya kira sudah saatnya ini para otoritas ekonomi melakukan introspeksi ini ya. Jadi tidak 1-2 pihak nih yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan melemah. Kemudian ada risiko resesi meskipun baru sedikit yang memperkirakan, dan yang lebih penting kekhawatiran tentang fiskal yang menyempit dan juga aspek ketidakpastian, ketidakjelasan kebijakan fiskal Indonesia di saat-saat ini. Mudah-mudahan hal-hal ini menjadi perhatian dari tim ahli, kemudian diputuskan oleh para pengambil kebijakan, dan terutama sekali
diarahkan secara tepat oleh Presiden Prabowo.